Saudara, sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah usai. Upaya banding pun diajukan oleh 4 terdakwa, baik sang dalang Ferdy Sambo maupun ajudan Ricky Rizal dan asisten pribadi Kuat Ma'ruf. Lantas bagaimana nasib upaya banding yang kedua terpidana ini lakukan? Jurnalis Kompas TV Intan Azhar akan mengulasnya untuk Anda. Berikut ini. Tidak bertindak sebagai eksekutor, namun nyatanya baik Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, di mana Ricky Rizal mendapatkan pidana selama 13 tahun penjara, sedangkan Kuat Ma'ruf mendapatkan pidana 15 tahun penjara, di mana dari kedua mereka dinyatakan oleh majelis hakim terbukti bersalah karena melancarkan skenario pembunuhan berencana serta ada di lokasi dalam mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat. Ketukan palu dari hakim sudah final, baik untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang dinilai hakim terbukti melakukan kesalahan dan memenuhi unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa Brigadir Yosua Huta Barat dan berbelit-belit dalam persidangan. Unsur tersebut pun dinilai hakim telah tercermin dari rangkaian keterlibatan Ricky dan Kuat sejak peristiwa di Magelang. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Pihak kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar, mengaku keberatan dengan penjabaran hakim di muka sidang yang dinilai tidak sesuai fakta dan mengandung asumsi. Vonis pun dinilai cukup berat. Pihak Ricky Rizal pun mengajukan banding dengan harapan hakim di pengadilan tinggi dapat mengurangi vonis yang dilayangkan pada kliennya tersebut. Itu tidak ada sesuatu yang kejadian yang nyata kan si Ricky karena dia yang paling umurnya senior di situ melihat ibu Putri gitu udah di kamar. Dia bilang mana Joshua. Nah, sementara Joshua sementara si Ricky Kuat bukan kan tadi dia bilang ngajar pisau. Terus pisaunya mana? Itu ditanyakan, cuma kan persidangan kan nggak utuh gitu kan, nggak itu hal yang. Nah, sementara senjata kan diamankan. Mungkin kalau senjata itu oke lah, sudah menjadi pengetahuan umum lah. Dan itu sudah menjadi jadi bukti juga di dalam lie detector, dalam bukti detektor bahwa dia mengamankan senjata itu kan jujur gitu. Kan nggak bisa dipungkiri gitu. Kemudian berhenti waktu di Magelang, berhenti di jalan. Dia kan satu mobil sama Joshua itu. Yang lain Ibu Putri sama si Kuat sama Richard lain mobil Suci kan. Masa di hakim pun menyatakan bahwa pada saat pipis di rest area itu juga dinyatakan dalam rangka mengawal Joshua. Awalnya kan dia bertanya itu, apakah kamu tahu? Tidak tahu. Dia kan tidak tahu. Bagaimana kalau saya panggil si Joshua, saya klarifikasi. Kalau dia melawan, dia enggak kamu menang. Itu ucapan apa? Dijawab sama Ricky Rizal satu nafas. Saya tidak siap, saya tidak sanggup, nggak kuat mental. Sementara jaksa sama si nafsirkan yang ditolak cuman menembak, tetapi yang lain membackup atau tidak. Itu sangat dangkal sekali, artinya. Padahal menolak itu tuh karena kan mungkin nggak terlalu tegas karena dia kan melihat jenderalnya yang lagi marah. Jadi tapi itulah inti-inti yang kita akan tolak dalam banding itu. Tapi saya punya keyakinan sekarang 13 tahun mudah-mudahan kita berharap itu akan turun, Mbak. Menurut pakar hukum pidana Heri Firmansyah, banding yang diajukan oleh Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan membahas poin keberatan dari para terdakwa.
Hal ini juga wajar dilakukan untuk memberikan ruang terbuka bagi para pencari keadilan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Bagaimanapun, Heri menjelaskan perlunya pertimbangan yang matang dalam pengajuan banding karena konsekuensi putusan yang diterima tidak dapat untuk ditebak. Apakah putusan tersebut dapat lebih ringan atau bahkan semakin berat? Dalam hal terkait banding yang diajukan oleh Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, tentulah akan mendasarkan pada pertimbangan hukum hakim di putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, di mana nantinya itu yang akan menjadi poin keberatan dari para terdakwa yang mengajukan bandingnya. Semisal Ricky Rizal yang beranggapan bahwa dia tidak ikut dalam hal kemufakatan jahat atau secara bersama-sama dalam hal ini melakukan tindak pidana perencanaan pembunuhan kepada almarhum Brigadir Joshua. Bahkan mungkin fakta hukum yang akan dibantah habis-habisan adalah terkait dengan upayanya untuk melucuti senjata Joshua kemarin bukan dalam kerangka memuluskan niat jahat Sambo, tapi lebih kepada bahwa dia melakukan hal itu untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait Kuat Ma'ruf juga saya rasa hal yang serupa akan dilakukan, yaitu keberatan terhadap pertimbangan hukum hakim yang menganggap bahwa dirinya mengetahui rencana pembunuhan Joshua dan ikut secara bersama-sama melakukan tindakan tersebut. Strategi umum yang biasa dipakai oleh orang yang mengajukan banding di pengadilan tinggi tentulah berdasarkan pada pertimbangan hukum hakim yang sudah disampaikan di dalam putusan di pengadilan tingkat pertama ya. Kalau kita bicara prosentase ya pada hakikatnya bahwa pengadilan tinggi, pengadilan banding dalam putusannya nanti bisa saja memperkuat putusan apa yang sudah disampaikan di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, atau malah memutus lebih ringan atau malah lebih berat. Jadi memang mengajukan banding ini juga harus dengan perhitungan yang matang, dengan konsekuensi yang secara logis dan juridis akan diterima nantinya ketika diputus oleh majelis hakim di tingkat banding. Kini nasib sang ajudan Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan juga sang asisten rumah tangga yang dinilai cukup setia kepada Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf pun beralih kepada putusan sang majelis hakim pengadilan tingkat banding, di mana dalam skenario mereka meyakini bahwa mereka tidak ikut serta dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat, dan juga dengan harapan agar kiranya vonis mereka dapat lebih diringankan. Walaupun putusan ini tidak dapat untuk diterka, apakah nantinya lebih ringan atau malah justru semakin berat? Intan Azhar, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.